216 hancurnya dan berdirinya Sekte Langit. Setelah beberapa waktu akhirnya Chen Jian datang dan membawa sebuah kepala manusia. Darah menetes ke tanah dan Chen Jian meletakkan kepala Master Sekte Duan di depan makam Hong Feng. Chen Jian memberi hormat dan berkata, "Tuan, tugas sudah selesai. Apakah saya perlu untuk membereskan sisanya?" "Bagaimana dengan respon mereka?" tanya Xiao Yuan dengan penasaran. "Kemungkinan para murid akan melarikan diri namun saya tidak terlalu memperdulikannya. Terdapat 10 tetua di sana dan saya hanya menyisakan 5 orang tetua tingkat penciptaan lapisan kedua. Saya sudah mengambil tanda jiwa mereka dan dengan perintah dari Tuan saya bisa saja langsung membunuh mereka," kata Chen Jian dengan jujur. Karena dalang di balik ini semua sudah mati dan sekte mereka sudah hancur. Membunuh mereka bukanlah tindakan yang bagus. Namun karena mereka berlima masih hidup maka aku akan menghukum mereka dengan caraku. Xiao Yuan melanjutkan. "Untuk sekarang suruh semua orang yang ada di sini untuk pergi ke tempat Sekte 1000 Ular. Mereka akan menetap di sana." Xiao Yuan mengulurkan tangannya dan membantu Lei Yunting dan Kailin berdiri. Kailin berjalan ke arah Chen Jian dan memberi hormat. "Terima kasih senior sudah membantu kami dan membalaskan dendam kakak saya. Selamanya saya akan mengingat kebaikan ini dan membalasnya di masa depan," kata Kailin dengan hormat dan Lei Yunting melakukan hal yang sama. "Tolong jangan seperti ini Nona. Jika Tuan mau dia bisa saja melakukannya sendiri dan tidak ada dari mereka yang dapat menjadi lawannya. Saya adalah bawahan Tuan dan seharusnya kedua Nona berterima kasih kepada Tuan," kata Chen Jian dengan sungguh-sungguh. Kailin melihat ke arah Xiao Yuan dan menyeka air matanya. Melihat hal ini Xiao Yuan tersenyum dan membawa mereka pergi ke Sekte 1000 Ular. Sedangkan Chen Jian akan menyuruh semua orang dan membawa mereka ke sana dalam pengawasannya. Setelah beberapa waktu akhirnya mereka bertiga sampai di depan pintu Sekte 1000 Ular. Di depan pintu terlihat tetua Kang yang merasa ketakutan dengan sosok Xiao Yuan. Xiao Yuan berjalan ke depan dan dengan santai melewatinya. Xiao Yuan melompat dan mengambil papan nama Sekte 1000 Ular. Segera dia mematahkan papan nama itu dan membakarnya menjadi abu. "Mulai hari ini tidak akan ada Sekte 1000 Ular di benua Zien. Apakah kau menerimanya?" Xiao Yuan berkata dengan dingin dan aura membunuh terlihat sangat kuat. Orang tua ini tidak berani. Kesalahan ini memang dilakukan oleh sekte kami karena serakah. Mohon Tuan Muda keempat memaafkan. Kami bersedia membayar kesalahan kami. Tetua Kang berlutut di tanah dan memohon ampunan. Lei Yunting dan Kailin sedikit terkejut dengan pengaruh Xiao Yuan. Bahkan orang sekuat Tetua Kang dipaksa berlutut demi menyelamatkan hidupnya. Mereka tidak tahu apakah ini karena kekuatan Xiao Yuan sendiri yang mengerikan atau karena keluarga Xiao yang berada di belakangnya. Semua orang yang baru saja tiba melihat pemandangan ini dan sangat terkejut. Mereka bertanya-tanya siapa sebenarnya Xiao Yuan ini dan Chen Jian menjelaskannya dengan singkat. "Masuk ke dalam dan tunjukkan di mana aula yang bagus untuk berbicara," Xiao Yuan berkata dengan dingin. "Ikut denganku Lei Li. Aku memiliki hal yang nanti harus kau kerjakan." "Siap kakak ipar." Lei Li membusungkan dadanya dan masuk bersama Xiao Yuan dan yang lainnya. Sekte ini cukup bagus dan 2 kali lebih besar dari Sekte Langit. Kepadatan aura di tempat ini sangatlah cocok untuk berkultivasi dan Lei Li terlihat bersemangat untuk memulai tugasnya. Mereka berempat memasuki sebuah aula yang luas dan Xiao Yuan duduk di kursi Master Sekte. Lei Yunting dan Kailin duduk di sampingnya dan Lei Li duduk di bawah bersama Tetua Kang. "Kau tahu apa kesalahanmu?"
Tanya Xiao Yuan dengan dingin. Kami tahu bahwa kami salah. Namun semua ini karena Master Sekte Duan dihasut oleh Tuan Muda dari Sekte Daun Gugur. Mereka berjanji akan memberikan alkemis wanita yang dapat memurnikan pil roh tingkat penciptaan asalkan bisa membawa nona yang berada di samping kanan Tuan. Tetua Kang menunjuk Lei Yunting. Lei Yunting berbisik di telinga Xiao Yuan dan menjelaskan konflik dirinya dengan Tuan Muda Sekte Daun Gugur. Singkatnya, Tuan Muda dari Sekte Daun Gugur menyukai Lei Yunting. Namun Lei Yunting menolaknya dan mereka tidak terima dengan hal ini. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, keberanian yang bagus untuk mendambakan wanitaku. Lalu aku akan memberikanmu dua pilihan. Pertama, bertarung denganku dan jika kalian bisa membunuhku maka kau akan bebas. Tenang saja, keluarga Xiao dan Chen Jian tidak akan bergerak untuk melawanmu. Xiao Yuan melanjutkan, pilihan kedua, kalian akan menjadi budak selama 200 tahun dan tetap berada di sini untuk melindungi Sekte Langit yang menggantikan Sekte Seribu Ular. Aku tidak ingin bertindak kejam karena kalian hanya memainkan beberapa trik. Namun jika kau sangat ingin mati maka aku tidak keberatan untuk membantumu mati. Orang tua ini bersedia menjadi budak dan menjadi bagian dari Sekte Langit. Orang tua ini bersumpah akan setia dan maju mundur bersama sekte untuk selamanya. Kata Tetua Kang dengan sungguh-sungguh. Melawan Xiao Yuan adalah tindakan paling bodoh. Walaupun kultivasinya setara, namun menurut rumor Xiao Yuan dapat disetarakan dengan ketiga tuan dari keluarga besar. Bisa dikatakan Xiao Yuan adalah orang yang tidak akan pernah bisa mereka lawan dan melawannya hanya mengundang kematian baginya. Episode sebelumnya. Bab 215 Paksa untuk bekerja keras. Episode berikutnya. Bab 217 Persiapan. Xiao Yuan mengangguk dan sangat puas dengan jawaban Tetua Kang. Kau mungkin sudah setuju. Namun di mana keempat tetuamu yang lain? Saat ini mereka berada di kota pengungsian dan mencoba menyeret dalang di balik kekacauan ini, yaitu Tuan Muda Sekte Daun Gugur Jin Yang. Bahkan jika harus menyeretnya dari Sekte Daun Gugur secara langsung, kami tidak akan ragu untuk melakukannya. Kata Tetua Kang dengan sungguh-sungguh. Abaikan hubungan pertemanan antara kedua sekte. Saat ini di depan mereka terdapat tembok besar yang tidak mungkin bisa ditembus. Tetua Kang hanya dapat berharap bahwa Master Sekte Daun Gugur mengerti kondisi mereka dan berpikir secara jernih. Hanya dengan menyerahkan Jin yang adalah solusi untuk menyelamatkan nyawa mereka. Jika Sekte Daun Gugur berinisiatif untuk melindunginya maka hal ini akan membawa kehancuran bagi mereka. Xiao Yuan mengangguk dan berpikir ini jauh lebih baik. Jarak yang dibutuhkan untuk pergi ke Sekte Daun Gugur cukup jauh dan mengirim Chen Jian akan memakan waktu lama. Biarkan mereka berinisiatif memperbaiki kesalahannya dan Xiao Yuan hanya perlu menunggu. Xiao Yuan menyerahkan semua pengaturan kepada Lei Li dan Lei Yunting menyuruhnya untuk menemani Kailin terlebih dahulu. Lei Yunting akan mundur dan memurnikan pil roh Spirit Origin. Dia harus mengejar ketertinggalannya terlebih dahulu dan saat ini dia berada di ambang penerobosan. Xiao Yuan dan Kailin berada di sebuah bukit belakang. Mereka melihat pemandangan sekte dari atas dan merasakan udara yang segar. Sekarang Lei Li menjadi orang yang pantas menjadi master sekte. Apakah kau ingin ikut denganku kembali ke Menara Pil atau tetap di sini? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Aku akan ikut bersama denganmu. Kata Kailin sambil menyandarkan kepalanya di dada Xiao Yuan. Xiao Yuan mengusap tangannya dan berkata, tenang saja. Setelah ini aku akan pergi menyeberang dan membawa ayah dan kakekmu kemari.
Menurut Lei Yunting mereka sedang bersembunyi di ruang bawah tanah sekte. Aku tidak ingin kehilangan siapapun lagi. Jika kau merasa ini sangat sulit maka jangan lakukan. Keselamatanmu adalah yang utama dan tidak akan ada orang yang akan menyalahkanmu. Kata Kailin dengan sedih. Aku berjanji akan mendahulukan keselamatanku. Yakinlah aku akan membawa mereka kembali. Kata Xiao Yuan yang terlihat bersungguh-sungguh. Untuk sekarang kau harus lebih giat berlatih dan menjadi lebih kuat. Kailin tersenyum dan terlihat sangat senang karena Xiao Yuan memperhatikan mereka lebih dari yang dia pikirkan. Yang sudah mati tidak akan bisa kembali. Bagaimanapun dia harus berkembang dan melanjutkan hidupnya demi mereka yang masih hidup. Xiao Yuan menyiapkan sumber daya pribadi untuk latihan Kailin dan akhirnya mereka memutuskan untuk pergi. Kailin dan Lei Yunting memutuskan untuk berlatih secara mandiri dan akhirnya dia bisa bebas. Chen Jian menghampiri Xiao Yuan di ruangannya dan berkata, "Tuan, ini adalah yang Anda butuhkan. Token pemindahan yang langsung menuju ke benua Tianshan." Chen Jian memberikan token kepada Xiao Yuan dan melaksanakan perintahnya dengan baik. Saat ini tidak ada satupun dari keluarga Xiao yang tahu bahwa dirinya akan pergi ke benua Tianshan. Xiao Yuan meminta Han Jun untuk merahasiakannya dan mengatakan bahwa saat ini dia sedang melakukan pelatihan tertutup. Jika ayah, ibu dan kakeknya tahu tentang masalah ini maka mereka akan menahannya untuk pergi. Xiao Yuan sendiri tidak ingin mengecewakan Lei Yunting ataupun Kailin. Keluarga mereka juga termasuk dalam keluarganya jadi dia akan pergi dan menyelamatkan mereka. Kali ini Xiao Yuan dapat menyimpulkan bahwa hancurnya benua Tianshan dan penyebab gelombang bis ini berhubungan dengan kelompok penyembah naga. Xiao Yuan tidak terlalu peduli dengan mereka namun jika mereka meminta perang maka dia akan menyanggupi hal ini. Tuan, pergi sendiri bukanlah hal yang bijak. Lebih baik melewati jalur laut dan pergi bersama denganku. Setidaknya orang tua ini akan berguna bagi Tuan. Kata Chen Jian dengan cemas. Bergerak sendiri akan jauh lebih mudah. Aku membutuhkanmu untuk melindungi mereka berdua. Kekuatanmu memang kuat namun aku tidak jauh lebih lemah darimu. Kata Xiao Yuan dengan tegas. Xiao Yuan bisa saja membawa Chen Jian dengan cara menempatkannya di dunia liontin emas. Namun dia lebih suka Chen Jian menjaga mereka bertiga dan menghindari hal yang tak terduga. Bergerak sendiri akan jauh lebih mudah daripada membawa orang lain. Lagi pula tidak akan ada ahli tingkat penciptaan yang dapat menandingi dirinya yang sekarang. Fase kedua dari kekuatan Bing sudah cukup baginya untuk berhadapan dengan kultivator tingkat origin. Chen Jian menghela nafas dan tidak lagi mempertanyakan keputusan Xiao Yuan. Dia hanya berharap yang terbaik agar Xiao Yuan kembali dengan selamat. Episode sebelumnya. Bab 216 Hancurnya dan Berdirinya Sekte Langit. Episode berikutnya. Bab 218 Sarang Bis. Bab 218 Sarang Bis. Tetua Kang dan Lei Li mengetuk pintu ruangan dan Xiao Yuan meminta mereka untuk masuk. Segera mereka berdua masuk ke dalam dan memberi salam kepada Xiao Yuan. Apakah ada sesuatu yang kalian butuhkan dariku? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Kakak ipar. Keempat tetua lainnya sudah datang dan membawa Jin Yang. Aku sudah mengeksekusinya di tempat dan Sekte Daun Gugur memberikan kompensasi kepada kita. Kata Lei Li dengan tegas. Lei Li adalah master sekte dan dia harus bersikap tegas di hadapan bawahannya. Terlebih mengingat targetnya adalah kakaknya, hal ini membuatnya cukup marah. Bagi penjahat yang sudah mengincar keluarganya, mereka semua pantas mati. Sekarang kau sudah terlihat seperti seorang master sekte yang sebenarnya.
Xiao Yuan menepuk pundak Lei Li dan berkata, "Karena semuanya sudah selesai maka aku akan berangkat sekarang. Katakan ini kepada Lei Yunting dan Kailin. Aku akan segera kembali dan jangan khawatirkan apapun." Lei Li sedikit terkejut dengan hal ini dan Xiao Yuan menghancurkan token di tangannya. Lingkaran cahaya muncul di bawah kakinya dan sosoknya menghilang dari pandangan mereka bertiga. "Senior Chen Jian, di mana kakak ipar pergi?" tanya Lei Li dengan bingung. "Tuan pergi ke benua Tianxuan dan menyelamatkan keluarganya. Lakukan saja apa yang menjadi tugasmu. Tuan itu sangat kuat dan dia akan kembali kemari hidup-hidup." Chen Jian keluar dan sedikit mencari udara segar. Lei Li memegang kepalanya dan tersenyum dengan puas. "Kakak, kau sudah mendapatkan pria yang sangat luar biasa. Tidak heran jika kau sangat tergila-gila dengannya." Tetua Kang yang mendengar perkataan Lei Li hanya bisa menggelengkan kepalanya. Siapa yang tidak mengenal jenius muda seperti Xiao Yuan? Kehebatannya bahkan dapat disejajarkan oleh para tuan ketiga keluarga besar. Bahkan bawahannya sendiri berada di tingkat origin. Hal ini menunjukkan bahwa dia bukanlah kultivator tingkat penciptaan biasa dan hampir disetarakan dengan kultivator tingkat origin. Memiliki masa depan yang cerah sebagai ketua dari Menara Pil dan memiliki identitas sebagai tuan muda keempat dari keluarga Xiao. Lei Li terlalu bodoh untuk mengerti hal tentang perbedaan kekuatan. Bisa dibilang dia sangat beruntung bahwa kakaknya dapat menjadi wanita Xiao Yuan. Di sisi lain di kota pelabuhan yang hancur berantakan, Xiao Yuan keluar dari puing-puing bangunan dan puluhan ekor bis tingkat langit dan bumi sudah berada di dekatnya. Sayap api emas muncul di punggungnya dan Xiao Yuan memotong semua bis yang ada di sekitarnya. Api emas memancarkan aura yang sangat menakutkan dan membuat bis di sekitarnya melarikan diri. Bing keluar dari dalam liontin dan membuka mulutnya. Jiwa bis yang sudah mati dilahap habis olehnya dan sesuai perkiraannya. Tempat ini adalah tempat yang bagus untuk mencari makanan. Groar. Seekor bis yang cukup besar berlari ke arah Xiao Yuan. Dilihat dari aura yang terpancar setidaknya bis ini berada di tingkat penciptaan lapisan pertama dan tubuhnya cukup kuat. Xiao Yuan berlari ke arah bis itu dan mendesak origin Qi miliknya. Qi yang menyelimuti tinjunya diarahkan langsung ke arah bis dan membuat setengah tubuh bis itu hancur tak bersisa. Xiao Yuan terbang ke atas langit dan segera pergi dari tempat itu. Jika dia tetap di sana dan memancing sekumpulan bis datang, maka ini akan memakan banyak waktu yang melelahkan. "Bagaimana dengan kekuatanmu yang sekarang?" tanya Bing yang berada di samping Xiao Yuan. "Origin Qi ini 2 kali lebih kuat dari Qi biasa. Tidak heran mengapa kultivator tingkat origin sangat kuat," jawab Xiao Yuan dengan jujur. Bing melihat ke depan dan berkata, "Awas ada ratusan burung kecil yang bergerak ke arahmu." Xiao Yuan melihat ke depan ratusan burung hitam terbang ke arahnya. Setidaknya setiap burung memiliki kekuatan tingkat langit lapisan kedua dan Xiao Yuan tersenyum. Api emas muncul di dahinya dan Xiao Yuan meninju ke depan. Api emas mulai menyembur seperti tornado dan melahap semua burung hitam dalam sekejap mata. Baginya ini sama sekali tidak menakutkan karena kebanyakan bis yang berada di benua Tianxuan sangat lemah. Namun Xiao Yuan masih harus tetap waspada. Alasan gelombang bis ini terjadi karena ada salah satu keberadaan yang memaksa bis ini untuk lari dari wilayah mereka. Terakhir kali hal ini terjadi di kota awan yang terdapat keberadaan roh kayu. Jadi Xiao Yuan berasumsi bahwa setidaknya terdapat keberadaan yang setara dengan roh kayu.
Kondisi benua Tianxuan ini sudah seperti sarang bis yang mengerikan. Tidak heran jika semua orang benua Tianxuan memaksa untuk lari ke benua Zien demi menyelamatkan nyawa mereka. Akan butuh waktu lama sampai Xiao Yuan mencapai Sekte Langit. Jadi dia harus menyimpan tenaganya dan menjaga dirinya sendiri agar tidak lengah. Episode sebelumnya. Bab 217 Persiapan. Episode berikutnya. Bab 219 Perhatian lebih.